Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah kelas 5. Berjumpa lagi dengan Ustazah Armi, yang insya Allah hari ini kita akan belajar fikih dengan tema aurat. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ustazah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa ini kita semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik anak-anak, untuk tema pembelajaran pada pagi hari ini yaitu aurat. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui pengertian aurat. Yang kedua, mengetahui batasan aurat. Ketiga, mengetahui adab berhias. Baik anak-anak, setelah minggu kemarin kita belajar tentang hitan ya, yang insya Allah materinya sangat penting sekali. Dan hari ini kita akan belajar tentang aurat. Terlebih dahulu, mari kita siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Oke anak-anak, kita mulai saja ya untuk pembelajaran pada hari ini. Ustazah akan menjelaskan yang pertama pengertian dari aurat. Aurat itu apa? Aurat artinya anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila tampak akan menimbulkan rasa malu atau aib dan keburukan lainnya. Ya, atau lebih jelasnya, aurat artinya seluruh anggota badan yang harus ditutupi. Ya. Dan hukum menutup aurat adalah wajib. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu arti aurat, sekarang Ustazah akan menjelaskan batasan-batasan aurat. Batasan aurat laki-laki dari mana sampai mana, batasan aurat perempuan dari mana sampai mana, ya. Kalau di dalam gambar ini yang Ustazah buat itu, kalau perempuan itu batasannya seluruh anggota tubuhnya itu harus ditutupi ya, kecuali yang hanya bisa terlihat itu bagian wajah dan kedua telapak tangan, itu boleh dilihat ya. Selain itu harus ditutupi semua. Itu batasan aurat perempuan. Kemudian untuk yang laki-laki, batasan auratnya sampai dari mana? Dari pusar, dari sini ya, pusar sampai lutut. Itu harus ditutupi. Itu batasan aurat laki-laki. Kemudian untuk adabnya, cara berpakaiannya juga harus kalian ketahui ya. Kalau laki-laki itu harus lutut itu harus tertutupi, tidak boleh kelihatan karena lutut itu termasuk aurat. Kemudian yang perempuan, jangan sampai sebagai perempuan memakai pakaian yang ketat ya, harus pakaian yang longgar. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya itu termasuk aurat. Jadi kita harus memakai pakaian yang longgar, jangan sampai ketat atau ngepas dengan tubuh kita. Ya, itu ya anak-anak. Nah, seperti yang tadi Ustazah sudah sampaikan, batasan aurat laki-laki Ustazah ulangi kembali, dari mulai pusar sampai lutut, itu laki-laki. Sedangkan batasan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali yang terlihat wajah dan kedua telapak tangan. Begitu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya Ustazah akan jelaskan berhias yang dilarang dalam Islam. Berhias ya, ini biasanya anak perempuan yang sering berhias. Apa saja yang
berhias yang dilarang oleh Islam. Yang pertama, berhias secara berlebihan. Itu jelas sekali dilarang oleh Islam ya. Misalnya memakai make up yang tebal, make up yang terlalu mencolok, itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua, mengubah ciptaan Allah. Misalnya nih, ini sering terjadi pada masa modern sekarang ini. Misalnya diciptakan dengan hidung yang misalnya besar, tapi dia menginginkan hidung yang mancung, yang kecil, terus melakukan operasi. Itu jelas mengubah ciptaannya Allah. Itu jelas salah ya, itu dilarang dalam Islam. Yang ketiga, memasang tato. Ini memasang tato, ini salah ketik ya. Itu jelas sekali dilarang oleh Islam. Yang keempat, mencukur alis. Nah, alis misalnya supaya alisnya lebih indah terus kita cukur, itu juga dilarang dalam Islam. Dan yang kelima, bergaya seperti lawan jenis. Misalnya perempuan tapi bergaya seperti anak laki-laki, memakai celana jeans, kemudian pot rambutnya seperti anak laki-laki, kemudian bertato. Itu jelas sangat dilarang dalam Islam. Begitu ya. Kemudian hikmah menjaga penampilan. Kita sebagai umat Islam harus menjaga penampilan dengan secara Islami. Ya. Hikmahnya apa kalau kita selalu menjaga penampilan? Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melaksanakan adab-adabnya dengan Islami, seperti selalu sopan santun, selalu berpenampilan yang rapi, sopan, tidak mencolok, apa adanya. Itu harus kita ikuti karena itu termasuk sunnah Nabi. Yang kedua, menambah rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah, kita harus menjaga penampilan dengan sebaik mungkin. Sebagai umat Islam tentunya berpenampilan apa adanya, tidak usah mencolok. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan pada hari ini, aurat termasuk bagian tubuh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak boleh dinampakkan pada orang lain. Kemudian batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oke anak-anak, seperti biasa, tugas fikih hari ini, tulislah rangkuman materi aurat di buku tulis fikih ya, supaya kalian bisa buat belajar nantinya. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai. Dan sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Ustazah pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke anak-anak, sekian dari Ustazah Armi. Tetap semangat belajar ya, selalu jadi anak yang solih salihah dan selalu jaga kesehatan tubuh kita. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan, dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anak-anak.